Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujanah, sahabat Nabi yang mendapat pedang utusan Allah. Hari itu, Rasulullah sibuk mengatur barisan pasukan yang hendak bertempur di Uhud. Beliau membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok dan menempatkan kelompok-kelompok tersebut pada posisi tertentu. 50 orang pasukan panah ditempatkan di atas bukit di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, khusus untuk pasukan panah. Beliau memberi pesan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan pos. Setelah menempatkan pasukan di posnya masing-masing, Rasulullah mengimbau pasukannya agar sabar dan tabah menghadapi serangan pasukan musuh. Kemudian, Rasulullah mengenakan mantel baja. Untuk membakar semangat pasukan, beliau mengacung-acungkan sebilah pedang sambil bersabda, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Sayyidina Umar maju. Dia bermaksud mengambil pedang itu, tapi Rasulullah menolak. Dan kembali, Rasulullah berkata, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Kali ini giliran sahabat Zubair maju dan berkata bahwa dia akan mengambilnya. Namun, sekali lagi Rasulullah menolak. Ketika Rasulullah berseru untuk ketiga kalinya, seorang lelaki dari kabilah Hazraj bernama Abu Dujanah tampil ke depan. Kepada Rasulullah, dia bertanya, "Apa syaratnya, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Syaratnya, engkau harus bisa menebas musuh hingga mata pedangnya bengkok." Dengan gagah Abu Dujanah berkata, "Akan kuambil dan kupenuhi syaratnya." Nabi Muhammad menyerahkan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah seorang lelaki gagah berani dan dibanggakan dalam perang. Dia suka mengenakan surban merah yang di kalangan kaumnya dikenal sebagai surban kematian. Jika surban itu dikenakan, seperti hari itu, mereka tahu bahwa Abu Dujanah akan membantai pasukan musuh habis-habisan. Tidak ada seorang pun yang meragukan keberaniannya. Terlebih, dia telah menerima langsung amanat pedang dari Rasulullah. Ketika pertempuran berkecamuk, Abu Dujanah memenuhi janjinya. Lambaian surban merah mengiringinya membabat setiap musuh yang ditemui. Suatu saat, pedangnya hampir mengenai seseorang. Ketika orang itu memekik, taulah Abu Dujanah bahwa yang hampir dibunuhnya adalah Hindun, istri Abu Sufyan. Ia mengurungkan niatnya. "Kuhormati pedang Rasulullah, tidak wajar membunuh seorang perempuan dengan pedang itu," katanya. Zubair yang penasaran apa yang menyebabkan Rasulullah memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah, terus mengikuti gerak-geriknya. Zubair merasa dia harus mengetahui kehebatan orang tersebut, sehingga dia, yang merupakan putra saudara perempuan ayah Rasulullah, ditolak untuk memegang senjata tersebut. Setelah menyaksikan sendiri sepak terjang Abu Dujanah di medan pertempuran, Zubair baru memahami mengapa Rasulullah mempercayakan pedang itu kepada Abu Dujanah. Dia menjadi saksi dan sekaligus mengakui kehebatan Abu Dujanah di medan pertempuran. Ketika pertempuran berbalik menjadi keuntungan pasukan Mekah dan pasukan Muslim kocar-kacir, Abu Dujanah adalah salah seorang sahabat yang teguh berada di sisi Rasulullah. Tanpa kenal takut dan lelah, dia menghalau setiap orang yang hendak memburu Rasulullah. "Ayo lawan aku," kata Abu Dujanah menyongsong pasukan musuh yang semakin merangsek ke arah Rasulullah. Abu Dujanah terus bertempur dengan gagah berani hingga pertempuran berakhir. Kisah Abu Dujanah dan kurma tetangga. Selain dikenal dengan keberanian dan kecakapan bertempur, Abu Dujanah juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari barang haram. Dia sangat berhati-hati dalam menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya dan perut keluarganya. Kisah tentang keteguhan Abu Dujanah dalam menjaga diri dari barang haram ini bisa kita dapatkan dalam kitab Lanatul Thalibin. Lihat bab Luqatah. Berikut ringkasan kisah tersebut. Suatu saat, setiap usai melakukan jamaah subuh, Abu Dujanah selalu bergegas pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dibacakan oleh Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba mencari keterangan darinya. "Mengapa setiap kali kau terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah kau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga mengabaikan doa?" tanya Rasulullah.
Abu Dujanah yang tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini dari Rasulullah kemudian menjawab, "Begini," kata Abu Dujanah, "rumah kami berdampingan dengan seorang tetangga yang memiliki pohon kurma. Dahan-dahan salah satu pohon kurma itu menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu berjatuhan di rumah kami. Aku pulang cepat untuk mengumpulkan kurma-kurma yang tercecer itu dan mengembalikan kepada pemiliknya." "Ya Rasul," lanjut Abu Dujanah, "kami ini orang tak berpunya. Seringkali kami kurang makan. Anak-anakku sering merasa kelaparan. Aku takut ketika anak-anakku terbangun, mereka akan memakan apa saja mereka temukan. Suatu saat, ketika aku agak terlambat pulang," sambung Abu Dujanah, "aku mendapati anakku tengah memakan kurma tetanggaku yang berjatuhan itu. Aku melihat dia tengah mengunyah kurma yang dia pungut dari tanah. Kemudian aku masukkan tanganku ke mulutnya dan mengeluarkan kurma yang telah dia kunyah. Anakku menangis karena kelaparan. Namun aku katakan kepadanya agar jangan membuatku malu di akhirat nanti karena perbuatanmu itu. Hingga nyawamu lepas pun aku tidak rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Demikianlah ya Rasul, mengapa aku selalu tergesa-gesa pulang seusai sholat subuh." Rasulullah menitikkan air mata mendengar kisah ini. Rasa iba mendorong beliau mencari tahu siapa pemilik pohon tersebut. Ternyata pohon itu milik seorang munafik. Rasulullah membujuknya untuk menukar kurma tersebut dengan pohon kurma yang lebih indah di surga. Namun dengan pongah orang munafik itu menjawab bahwa dia tidak akan menjual pohon tersebut kecuali secara kontan. Bahkan dengan kasar, orang itu mengatakan bahwa dia tidak perlu janji-janji apapun, termasuk janji mendapat ganti pohon kurma di surga. Demi mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar segera mengajukan tawaran. Sayyidina Abu Bakar bersedia membeli pohon tersebut dengan harga 10 kali dari harga normal, sehingga dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Si munafik menerima tawaran itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Ketika pulang, orang munafik tersebut bercerita kepada istrinya bahwa hari itu dia mendapat keuntungan berlipat. Dia menjual pohon kurma mereka seharga 10 kali lipat. Padahal pohon tersebut tetap berada di pekarangan rumah mereka. Si munafik mengatakan sebuah rencana pada istrinya bahwa setiap pagi dia akan memetik kurma tersebut dan tidak akan memberikan kepada Abu Dujanah. Namun mukjizat terjadi. Malam, ketika hendak tidur, si munafik masih melihat pohon kurma itu berada di pekarangannya. Tetapi ketika pagi datang, dia mendapati pohon kurma itu telah berpindah ke halaman Abu Dujanah. Sementara tempat asal pohon itu rata dengan tanah, seolah tidak pernah ada tanaman yang tumbuh di situ. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah yang langsung dirasakan oleh sahabatnya yang teguh, Abu Dujanah. Amalan andalan. Zaid bin Aslam berkata, ada seseorang menemui Abu Dujanah saat ia sedang sakit. Saat itu wajahnya berseri. Orang itu bertanya, "Apa yang membuat wajahmu berseri-seri, bahagia?" Ia menjawab, "Tak ada amalanku yang paling aku andalkan, lebih dari 2 amalan. Pertama, aku tidak berbicara pada suatu perkara yang bukan urusan dan kadar kemampuanku. Yang kedua, aku memiliki hati yang bersih terhadap seorang muslim." Kesatria terbaik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ali dengan pedangnya datang menemui Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membersihkan darah di wajah Rasulullah. Ali berkata, "Ambil pedang ini, ia telah berperang dengan baik." Rasulullah menimpali, "Kalau engkau baik dalam perang hari ini, maka Sahal bin Hunayf juga melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan Asyim bin Sabit, Al-Harits bin Asyamah, dan Abu Dujanah." Wafatnya Abu Dujanah. Di zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq terjadi peperangan dengan nabi palsu, Musailamah Al-Hazab. Nabi palsu ini memiliki kabilah yang besar dan kuat. Abu Bakar yang menjabat khalifah mengirim pasukan besar untuk menghentikan kerusakan yang dibuatnya. Di tengah pasukan tersebut,
terdapat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Saat Musailamah tengah terdesak, ia dan pengikutnya masuk ke sebuah kebun yang menjadi benteng yang kokoh dan sulit untuk diterobos. Disebutkan di antara para sahabat pemberani yang menerobos benteng tersebut adalah Abu Dujanah. Mereka membukakan jalan agar para sahabat lain bisa ikut masuk ke dalam kebun. Di perang besar ini kaki Abu Dujanah patah, namun ia tak peduli. Mengandalkan satu kakinya, ia tetap kuat melangkah, merangsek bersama pasukan ke dalam kebun, dan di hari itulah ia gugur menemui ajalnya. Saat itu, Wahsy berhasil menghujamkan tombaknya kepada Musailamah, lalu bagian atas tubuhnya ditebas oleh Abu Dujanah. Wahsy berkata, "Dan Allah lebih tahu siapa yang membunuhnya." Abu Dujanah wafat pada tahun 12 Hijriah bertepatan dengan 633 Masehi. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.